طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ما بعد. Segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita dapat dikumpulkan kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, penelaahan kita, pembacaan kita terhadap sebuah matan risalah yang memuat 42 hadis penting dalam kehidupan kita, di mana kitab atau risalah ini disusun oleh seorang imam yang dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari madhab Syafi'iyah. Dan tentunya salawat teriring salam tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperkenankan dan diizinkan masuk oleh Nabi Muhammad ke dalam telaga haudnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-30, ya. Al-haditsu as-salasun, yaitu hadis yang berbicara tentang rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala yang harus dipatuhi di dalam agama Islam ini. Dan dikatakan pula ini adalah batasan-batasan syariat. Di mana hadis ini diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu. Nah, banyak sekali para ulama memperselisihkan nama beliau dan juga nama ayahnya. Di antaranya adalah Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala mengatakan bahwa telah terjadi banyak perbedaan pendapat tentang nama asli beliau, nama asli dari Abu Sa'labah Al-Khushani, yaitu tadi Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu. Nah, perselisihan pendapat tentang nama asli beliau dan juga ayahnya. Ada yang menyebut Jurthum itu seperti kata Sa'id bin Abdul Aziz, yaitu Jurhum bin Nashib ibnu Nashim. Nah, Jurthum ibnu Lashir bin Nador. Nah, ya, seperti perkataan Al-Imam Ibnul Al-Barqi. Nah, ala kulli hal, beliau merupakan sahabat Nabi, ya, yang menyaksikan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ya, bayat di bawah pohon, yaitu Bayatul Ridwan, di mana Rasulullah SAW pernah meminjamkan panah kepadanya ketika perang Khaybar. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah meminjamkan panah beliau kepada Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir ini, ya, ketika perang Khaybar. Pernah juga Rasulullah SAW mengutusnya untuk mendakwahi kaum, ya, mendakwahi kaum siapa? Kaum dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir ini. Ya. Dan mereka pun masuk Islam, itu kaumnya tadi, melalui perantaraan dakwahnya Jurthum ibni Nashir. Dan beliau, yaitu Jurthum bin Nashir, ini tinggalnya di Syam. Ya. Tinggalnya di Syam dan wafat pada awal-awal masa pemerintahannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ini merupakan riwayat yang paling banyak, ya, diriwayatkan, ya, terkait wafatnya Jurthum bin Nashir. Walaupun ada pula yang menyebut wafatnya ini pada masa Yazid, bukan pada masanya si Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, ada pula yang mengatakan, ya,
Wafat dari Jursum bin Nashir ini tahun 75 Hijriah. Ada pula yang mengatakan demikian. Tahun 75 Hijriah ini masa pemerintahan siapa? Kalau tidak salah itu Abdul Malik bin Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan. Maka terkenalah Jurthum bin Nashir ini dengan sebutan Abi Tha'labah al-Khushani. Ya, Abu Tha'labah al-Khushani. Ya. Nah, barakallahu fiik. Kita baca dulu. Tafadhol. Silakan dibaca. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imam al-hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala an Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah farada fara'idha fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني. Nah, dari Abu Sa'labah al-Khushani, ya, dari Abu Sa'labah al-Khushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda innallaha farada. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali sabdanya dengan harfu taukidin wa nasbin. Ya, berarti Nabi Muhammad SAW ingin menegaskan isimnya, yaitu kata Allah, dan mengangkat khobarnya sebagaimana fungsi ina kan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau dikaji dari sisi filosofi, maka kita akan dapati makna yang sangat dalam, yaitu menasobkan isim. Nasab itu menancapkan isim agar semakin kuat, kokoh, dan juga mengangkat kabarnya. Kabar apa yang diangkat oleh Nabi? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan faraid. Apa artinya faraid? Kewajiban-kewajiban. Sahih, naam, ya. Menetapkan, mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka di sini ada larangan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Fala tudayyi'uha, di mana haknya ini kembali kepada faraid. Maka janganlah kalian, ya, menyia-nyiakannya. Naam. Farado, ya. Farado ini dari kata apa? Farado yafridu fardon, ya. Farado yafridu fardon. Nah, farada yafridu fardon, mewajibkan. Nah, kalau tudayyi'uhu dari doyya'a yudayyi'u. Isim fa'ilnya mudayyi'. Berarti kita dilarang untuk menjadi orang yang mudayyi'. Wahadda, ya. Wahadda. Wawnya ini ataf. Nah, fi'ilnya ini hadda. Ya. Hadda yahuddu haddan. Hadda yahuddu haddan. Artinya apa? Membatasi. Fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun, ya, menetapkan batasannya. Hududan. Hududan ini batas, masdar dari hadda. Nah, ya. Fala ta'taduha, apa artinya? Ta'tadu, Jangan iya, dan janganlah terlalu kalian melampaui batas. batasannya. Haknya kembali kepada hudud. Yang melampaui dari batasannya, udah dikasih batasan, jangan dilampaui. Jangan mengerjakan yang lebih dari batasan tersebut. Nah, kemudian harrama.
Ya, harrama yuharrimu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mengharamkan ya sesuatu atau hal-hal, ya segala sesuatu kita terjemahkan karena di sini datang dalam sigoh bentuk nakiroh, ya makna al-am, maknanya umum. Nah, segala sesuatu. Fala tantahikuha. Tantahikuha ini kata kerjanya apa? Intahaka yantahiku. Ya, kata kerjanya. Intahaka. Intahaka yantahiku. Nah, intihakan masdarnya. Intihakan artinya melanggar. Maka janganlah kalian melanggarnya. Haknya kembali kemana? Haknya kembali kepada asya. Kullu jam'in mu'annas. Jamak yang tidak berakal. Taib. Wasakata an asya. Siapa yang dimaksud di sini? Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu. Ya, mendiamkan sesuatu. Rahmatan. Mansub dia tuh. Ya, sebagai bentuk kasih sayangnya, maf'ul ajli. Ya, kepada kalian. Goironis yani. Ya, bukan karena lupa. Maka di sini fala tabhatsu anha. Tabhasu ini dari kata kerja apa? Dari kata kerja bahatha. Iya, bahatha. Ya, bahathu bahsan, membahas. Ya, maksudnya mencari-cari. Mencari-cari anha tentangnya. Gitu. Kita sudah terjemahkan dan sedikit membedah tasrif dari beberapa kata kerja dalam hadis ini. Nah, kita lanjut i'rab secara lengkap. Langsung saja dari sabda Nabi Muhammad SAW. Inna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah farada faraid. Inna harfu nasbin wa tawkid, harfu tawkid wa nasbin wa nasikhin tansibul isma wa taf'il khabar. Naam. Ismul jalalah Allah, ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiratu ala akhirih. Farada fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in khabaru inna wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa Yaudu. ya'udu ila ismil jalalah. Naam. Faraid. Faraidha maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fala, Fala. Fa-nya. fa-nya sababiyah. Sababiyah. Atau waqi'atun fi jawab syartin muqaddar. Lanya nahiyah Sahih lanya nahiyah tajzimul fi'lal mudhari'ah. mudhari'an. Naam ya. Lalu tudayyi'uha Tuji'u fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. sahih hadfun nun, dihilangkan nunnya. Asalnya kan tudayyi'una. Lanjut. Setelah itu alwawu Al-wawu di sini walwawu dhamirun muttasil mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. mabniun ala sukun. Sukun. Iya, Fi mahall mabniun ala sukun fi mahali raf'in sebagai
fa'il. fa'il. Lanjut. Al-ha'u. Al-hau dhamirun uh, dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sahih. Lanjut. Wahada. Wawunya waw harfu atfin. Hadda fi'lun madin mabniun al fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Nah. Hududan. Hududan maf'ul mutlaq. Hmm? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq Enggak. mansubun. Bukan ini kayak maf'ul bih. Wa maf'ul bih. Maf'ul Iya. bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah. Tanya sababiyah atau waqi'atul jawab di muqaddam. Lanya harfun nahyin. uh, Lanya nahiyah. Ta'tadu dan mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Sahih. Al-ha maf'ul bih ya, maksudnya domir Bihi. mutasil mabni fi mahalli nasbin. Wawnya atof. Harrama fi'lun madin mabni alal fathi. Ini fathah. Naam. Fa'ilah domir mustatir ya kan, domir yang tidak nampak. Takdirnya adalah domir huwa yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Asya'a datang dalam bentuk nakirah dan posisi harokat terakhir fathah berarti dia menjadi apa kedudukannya? Maf'ulun bih, Maf'ul bihi. maf'ulun bih atau objek ya. Sesuatu yang dikenai perbuatan, segala sesuatu. Fala, fa-nya ini ya, fa sababiyah dan bisa juga dikatakan waqi'atun fi jawab syartin yang muqaddar terletak pada jawab syarat yang ditakdirkan maksudnya karena terjemahnya maka jelas lanya nahiyah di sini tantahiku dari kata kerja apa tadi intahaka yantahi na'am yantahiku. Nah ini adalah fi'lun mudhari'un yang dijazm dan tanda jazmnya penghilangan huruf nun dan huruf waw di sini yang nempel disebut dengan domir mutasil mabni dia karena domir mabninya tentu di atas sukun fi mahali raf'in pada tempat rafa karena posisi sebagai fa'il. Sedangkan haknya di sini dia sebagai maf'ulun bih sama seperti fi'il-fi'il sebelumnya. Lanjutkan. Wasakata. Wawunya harfu atfin. Sakata Naam. madin mabniun al fathi. uh, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. An Naam. An asya. An asya al jar wal majrur. An harfu. harfu jarin mabniun ala sukun. Naam. La mahala Asya fi'l majrurun ya kan? majrurun wa akhirih. Ya. Fathah ya kan tandanya. Nah, Kenapa? mamnu min Nah, as-sarf. ya. Rahmatan. Maf'ul ya? Maf'ul mutlaq. Eh, Enggak. Maf'ul rahmat. ajli. Maf'ul ajli. Iya, gitu. Maf'ul ajli. Kan sebagai rahmat. Ya. Masih ingat ya, maf'ul ajli itu apa? Tahu Terkait sebab. sebab Sebab dari suatu perbuatan. Gitu. Sebab dari Allah mendiamkan segala sesuatu itu sebabnya apa? Rahmatan. Karena kasih sayang Allah. Allah lakum kepada kalian. Nah, lanjut. Goyro di sini sebagai apa? Bukan maf'ul ajli lagi nih goyro. Tapi sebagai hal. Hal. Iya, sebagai hal. Hal mansub. Ya. Dalam keadaan apa? Allah itu tidak lupa. Loh, Begitu. Nisyan. Fala tabhathu anha. Maka janganlah kalian mencari-cari tahu tentangnya. ya. Fa-nya tadi sama
yang waqi'atun fi jawabi syadzin muqaddar, la-nya la nahiyah. nahiyah. Dan tabhasu di sini Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. na'am anha Anha jar wa majrur. na'am hajar wa majrur. Baik. Ya. Hadis ini sungguh luar biasa dan di sini dikatakan penilaiannya haditsun hasanun, ya, hadisnya hasan. Ini menurut siapa? Jadi penilaian hadis itu menurut datang berdasarkan kritikus hadisnya siapa? Begitu. Peneliti hadisnya siapa? Nah, di sini yang mengatakan hasan adalah Imam An-Nawawi sendiri, ya, di dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawi ini. Ya, hadis hasan. Demikian. Dan juga ketika beliau mengutipkan juga di dalam kitab yang lain seperti Riyadhus Shalihin dan juga Al-Azkar. Ya. Dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari Sa'lab Al-Khushani, Jurthum bin Nashir, ini dihasankan pula oleh Abu Bakar As-Sam'ani, ya, dalam kitabnya Al-Amali, ya. Nah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Namun, kalau kita nanti mendapati, ya, matan hadis Al-Arba'in yang menilai hadis ini dhaif, maka penilaian dhaif itu datang dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau yang mendhaifkan dalam beberapa kitabnya, ya. Ada di antara kitabnya beliau adalah Ghayatul Maram, ya, Dhaiful Jami'. Bahkan ketika beliau mentahqiq Riyadhus Shalihin atau bahkan ketika beliau mentahqiq hadis Al-Arba'in ini. Nah, ala kulli hal, ya. Hadis ini, ya, terkait tentang targhib, ya, memotivasi kita untuk beramal, jatuh dalam perkara fadail al-amal. Banyak sekali makna umum yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Ya, yang pertama, para ulama menyebutkan bahwa di sini sangat penting. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung beberapa macam jenis hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, hadis ini menegaskan agar kita tidak meremehkan kewajiban, ya. Tidak meremehkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena meremehkan kewajiban merupakan tanda cacatnya akidah seseorang dan lemahnya agama seseorang, ya. Seperti menunda-nunda salat tanpa alasan syar'i. Ya, peremehan itu terjadi mulai dari penundaan pelaksanaannya. Kemudian terlihat tidak konsistensinya seseorang ketika melakukan amalan tersebut. Ya. Dan kemudian hadis ini juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai perkara yang diharamkan. Ya. Dan berikutnya hadis ini juga menjelaskan tentang adanya perkara yang maskut anhu. Ya. Ini faedah pula ketika saya mengaji kitab ini dengan guru saya. Maskut anhu, ya, atau dalam hadis lain disebut dengan ma'fu anhu. Ma'fu anhu. Gitu. Yang artinya maksudnya dimaafkan. Gitu. Sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada yang beriman.
Di mana hadisnya? Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna a'zama al muslimina Naam. Al-muslimina jurman. Jurman man sa'ala an syai'. An syai'in lam yuharram, ya, lam yuharram fahurrama min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya orang muslim yang paling besar jurman kejahatannya, jurman ini jadi tamyiz, ya. Man sa'ala an syai', yaitu siapapun yang menanyakan sesuatu yang tidak haram lalu menjadi haram gara-gara pertanyaannya. Fahurrama min ajli mas'alatihi. Lanjutan hadisnya. Ini hadis untuk apa? Hadis berupa nasihat. Janganlah kita mengutak-atik dan mempersoalkan, ya, segala sesuatu yang dimana akhirnya nanti malah membuat kita terjebak dalam sikap hulu atau ekstrim, gitu. Dengan mengharamkannya, padahal dia dimaafkan untuk dilakukan. Nah, gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan maskut anhu atau ma'fu anhu, didiamkan yang maknanya dimaafkan. Karena rahmatan lakum, bentuk kasih sayang Allah kepada para hambanya, al-mu'min, yang beriman. Intinya di dalam syariat memiliki batasan-batasan yang harus dijaga oleh kita. Ya. Dan kita tidak boleh melampaui batasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 229. Nah, tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Ya. QS Al-Baqarah 229. Ya. Ini dalil, ya, tidak bolehnya melanggar batasan syariat. Itu. Kata Allah, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan, maksudnya adalah hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggarnya, melampaui batasannya. Wa may yata'adda, kata Allah, siapapun yang melanggar hududullah, itu hukum-hukum Allah, faulaika humuz zalimun, kata Allah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, ayat 229 surah Al-Baqarah. Dan juga
Di surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin," kata Allah. Nah, ini juga terdapat batasan di sana. Maka kita tidak boleh melampaui batas. Hai anak Adam, kata Allah, khudu, ambillah. Maksudnya ini pakailah pakaian muzinatakum. Hiasan kalian itu pakaian. Inda kulli masjid, ya, yang indah maksudnya di setiap memasuki masjid. Dan kata Allah, kulu wasyrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan Allah melarang untuk berlebihan. Ya, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhib, tidak menyukai orang-orang yang musrifin, berlebih-lebihan. Ya, israf kan sifatnya boros. Begitu. Nah, ya, barakallahu fik. Ada banyak sekali ayat-ayat Allah yang menceritakan, mengkabarkan terkait batasan-batasan syariat. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu syukran lakum ala husni ihtimamikum wa jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.